Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Dedemit Story. Kali ini saya akan membahas tentang mitos kain kafan dari orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon ya teman-teman. Dimana mitos yang tersebar di dalam masyarakat, kain kafan milik orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu konon bisa dijadikan sebagai jimat atau cara untuk membuat seseorang menjadi sakti mandraguna. Kisah ini dimulai dari perseteruan antara kelompok preman dan kelompok pedagang di sebuah pasar tradisional. Di pasar ini, para pedagang berusaha mempertahankan pasarnya dari orang yang akan menggusur pasar. Dan justru yang ingin menggusur pasar itu adalah sang kepala desa tempat pasar itu berdiri. Sebut saja, kepala desa ini bernama Sarno. Sarno ini sangat berambisi menggusur pasar karena ada seorang investor dari kota yang ingin membeli pasar itu dan merubahnya menjadi tempat hiburan. Tentu saja, para pedagang pasar berontak. Mereka semuanya tahu kalau tanah pasar ini milik almarhum Haji Baruna. Dan almarhum Haji Baruna ini memiliki seorang anak yang bernama Haikal, yang juga menjadi salah seorang pedagang di pasar itu. Haikal dan teman-teman pedagang pasar sering bentrok dengan para preman karena pedagang pasar tidak mau digusur. Akhirnya Sarno menyewa seorang jawara. Sebut saja jawara ini bernama Togar. Togar ini merupakan jawara yang sangat disegani di daerah itu. Konon kabarnya Togar ini kebal berbagai macam senjata. Hari itu juga Sarno dan para premannya dipimpin oleh Togar berniat mengusir para pedagang di pasar. Biasanya para pedagang pasar kompak melakukan perlawanan di bawah pimpinan Haikal. Namun kali ini ketika melihat para preman itu dipimpin oleh Togar, nyali mereka langsung ciut. Mereka tahu siapa itu Togar. Para pedagang pasar sedikit demi sedikit mundur dan berdiri di belakang Haikal. Hanya Haikal yang tidak mundur. Dia tetap berani dengan gagah menghadapi para preman yang dipimpin oleh Togar. Togar pun berkata, "Sudahlah, tidak ada gunanya kamu melawanku." Haikal pun menjawab, "Aku tidak takut padamu. Ketahuilah, aku siap mati mempertahankan pasar ini." "Baiklah kalau begitu," sahut Togar. "Aku saja yang akan menghajarmu. Aku tidak perlu anak buahku," kata Togar. Akhirnya mereka bertarung satu lawan satu. Kalau biasanya semuanya ikut bentrok, tapi kali ini yang bertarung cuma Togar dan Haikal. Sudah berapa kali parang Haikal membentur kepala Togar. Namun ternyata apa yang dikatakan tentang Togar itu bukan isapan jempol belaka. Togar sama sekali tidak merasakan apapun ketika hempasan parang itu membentur tubuh dan kepalanya. Malah sebaliknya, Haikal dihajar habis-habisan oleh Togar. Dia diinjak-injak dan hampir saja Haikal tewas. Untung saja ada pedagang pasar yang melerai pertarungan itu. Dan Haikal pun dilarikan ke tengah sawah. Di tengah sawah, Haikal bersimbah darah. Haikal kemudian diobati oleh pedagang pasar yang sebut saja namanya Bejo dan Sastro. Mereka akhirnya berunding bagaimana bisa mengalahkan Togar. Mereka pun sepakat akan pergi ke rumah sesepuh desa untuk meminta saran dan nasihat supaya bisa mengalahkan Togar. Setelah sampai di rumah sesepuh desa, mereka mengutarakan semua niatnya dan akhirnya sesepuh desa memberikan sebuah cara yang mungkin bagi mereka sangat menakutkan.
Haikal dan kawan-kawannya disuruh mencari kain kafan dari orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Sastro dan Bejo langsung pucat. Aduh, aku tidak berani melakukan hal itu. Itu terlalu berbahaya, kata Sastro. Bejo pun menimpali. Ya, aku juga tidak berani, aku takut. Mendengar teman-temannya seperti ketakutan, Haikal kelihatannya agak marah. Kalian lebih takut pada hantu ya? Daripada anak istri kalian kelaparan. Coba pikirkan, seandainya mereka berhasil menggusur pasar kita, kalian mau makan apa? Kalian mau memberi makan anak istri kalian pakai apa? Coba pikirkan. Jo dan Sastro berpandangan. Kemudian mereka manggut-manggut. Ya, kamu memang benar, Haikal. Bagi kami yang paling menakutkan adalah tidak bisa menafkahi anak istri. Baiklah, aku akan mengikuti caramu, kata Sastro. Kamu bagaimana, Bejo? Tanya Haikal. Kemudian dengan ragu-ragu Bejo pun menjawab. Ya, aku ikut kamu, Haikal, kata Bejo. Setelah ketiga orang itu sepakat mengikuti apa yang dikatakan sesepuh desa, mereka pun pamit. Tapi ketika akan pamit, sang sesepuh desa itu berkata, ada satu hal yang harus kalian ingat. Apa itu, Mbah? Tanya Haikal. Ketika kalian mengambil kain kafan dari orang yang mati di hari Selasa Kliwon itu, kalian harus meneteskan darah kalian kepada mayat pemilik kain kafan itu. Jika kalian tidak melakukan hal ini, sampai kapanpun kalian akan dikejar oleh mayat arwah itu. Ya, Mbah, kata Haikal. Pada hari Selasa Kliwon, Haikal dan kedua kawannya pergi berkeliling dari satu desa ke desa yang lain mencari orang yang meninggal di hari itu. Akhirnya mereka menemukan seorang wanita yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Namun wanita ini meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dia meninggal karena sebuah penyakit yang akhirnya badannya membusuk sebelum dikuburkan. Malam harinya Haikal, Sastro, dan Bejo mendatangi makam wanita yang baru meninggal itu. Ternyata makam wanita itu dijaga oleh 5 orang. Ya memang, ada di daerah itu, jika ada orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon, maka kuburannya akan dijaga selama 40 hari 40 malam bergantian. Namun hal itu ternyata sudah diantisipasi oleh Haikal. Haikal sudah membawa serbu sirep, yaitu sebuah serbu yang bisa untuk membuat orang mengantuk. Serbu itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong kertas, kemudian dibakar. Setelah asapnya mulai membungkuk udara, Haikal kemudian membaca mantra-mantra. Haikal dan kedua temannya langsung menutup hidungnya. Ketika para penjaga kubur itu menghirup asap dari sirupnya Haikal, mereka langsung tertidur semua. Kemudian Haikal dan kedua temannya mendatangi kuburan. Mereka pun akhirnya menggali kuburan wanita yang baru meninggal siang tadi. Setelah menemukan mayatnya, mereka bertiga mulai melucuti kain kafan. Namun tiba-tiba mereka mendengar ada langkah beberapa orang mendekati kuburan. Setelah mereka mengintip, ternyata ada 2 orang yang juga merupakan penjaga kuburan yang baru datang. Jadi mereka masih terbebas dari pengaruh sirep. 2 orang itu langsung mendatangi kuburan. Sastro langsung memberitahu Haikal kalau ada 2 orang yang datang. Dengan segera Haikal melipat kain kafan wanita yang baru meninggal siang tadi. Mereka langsung lari tanpa sempat meneteskan darah kepada mayat wanita itu. Orang yang baru datang itu pun berteriak, "Maling, maling!" Mereka berusaha membangunkan teman-temannya, tapi teman-temannya benar-benar tertidur terkena pengaruh sirep. Mereka tidak bisa dibangunkan. Esokan harinya Haikal mendatangi rumah Sarno sendirian. Tanpa dia lupa, dia juga mengikatkan kain kafan yang baru dia curi tadi malam, dia ikatkan di pinggangnya. Sebenarnya Sastro dan Bejo ingin ikut, tapi Haikal melarang. Aku saja, kalian tidak perlu ikut.
Ini sangat berbahaya. Dengan wajah sangat emosi karena menyimpan dendam, Haikal pun langsung mendatangi rumahnya Sarno. Di situ gak ada Togar dan anak buahnya. Ketika melihat Haikal datang seorang diri, mereka agak heran. Tapi kemudian mereka menertawakan Haikal. Haikal tidak bicara sepatah kata pun. Dia langsung mendatangi Sarno dan membabatkan parangnya ke lehernya Sarno. Ketika itu juga Sarno langsung tewas seketika. Togar pun juga langsung mencabut parangnya. Dia balas membabat Haikal, tapi Togar benar-benar sangat terkejut ketika parangnya membentur kepalanya Togar. Togar merasakan kepalanya seperti membacok sebuah batu yang sangat keras. Haikal sama sekali tidak bergeming, bahkan rambutnya pun tidak ada yang putus. Kemudian dengan membabi buta, Haikal mengamuk menghabisi Togar dan anak buahnya tanpa sisa. Hari masih pagi, padahal matahari belum sepenuhnya terbit. Namun rumah Sarno benar-benar sudah banjir darah. Sarno, Togar, dan anak buahnya benar-benar mati mengenaskan tanpa sisa. Setelah itu Haikal langsung pulang ke rumahnya dan dia langsung tidur karena semalaman dia tidak tidur. Hari itu Haikal benar-benar tidur seharian penuh. Dia bangun tidur ternyata hari sudah malam. Ketika dia menyadari hari sudah malam, dia agak sedikit terkejut. Tapi kemudian dia langsung bangun dan mandi. Ketika Haikal sedang mandi, tiba-tiba Haikal mendengar suara wanita menangis. Selesai mandi, Haikal langsung menuju ke tempat suara wanita itu menangis. Tiba-tiba Haikal melihat sosok wanita, rambutnya sangat panjang sekali, bahkan hampir mencapai lutut. Wanita ini kulitnya penuh dengan luka yang sudah membusuk dan baunya sangat busuk. Wanita itu kemudian menatap Haikal. Haikal langsung membuka pintu rumahnya dan dia lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya Bejo. Sampai di rumahnya Bejo, dia melihat Bejo duduk sambil menggigil ketakutan. Dia seperti baru saja melihat hantu. Ketika melihat Haikal datang, Bejo langsung memegang tangan Haikal. Haikal, tadi aku didatangi hantu pemilik kafan itu. Bagaimana Haikal? Kata Bejo. Aku juga baru saja didatangi makhluk itu, kata Haikal. Kemudian Haikal mencium bau yang sangat busuk. Rumahmu baunya sangat busuk, persis seperti di rumahku, kata Haikal. Ya, setelah makhluk itu pergi, baunya tidak kunjung hilang. Tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki sedang berlari menuju ke arah mereka. Setelah laki-laki itu sampai di depan mereka, ternyata laki-laki itu tidak lain adalah Sastro. Sastro ternyata juga baru saja didatangi oleh hantu wanita pemilik kain kafan. Akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Oh iya, dulu kita lupa meneteskan darah kita karena kita terlalu terburu-buru. Bagaimana ini? Mereka semua akhirnya terdiam. Untuk beberapa saat mereka bingung dan berpikir untuk mencari cara bagaimana agar terbebas dari iblis wanita milik kain kafan. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok menandakan hari telah pagi. Kemudian Haikal berkata, kita pikirkan saja nanti. Aku sekarang sangat mengantuk, semalaman aku tidak tidur. Bejo pun menyaut, aku juga. Tapi rumahku baunya sangat busuk. Aku tidak bisa tidur di rumahku, Haikal. Aku tidur di rumahmu saja ya. Mereka bertiga akhirnya pergi ke rumahnya Haikal. Sampai di rumah Haikal, ternyata rumah Haikal juga baunya tidak kalah busuk dengan rumahnya Bejo. Kemudian mereka bertiga membersihkan rumah Haikal. Mereka cuci sampai bersih. Namun ternyata bau busuk itu tetap tidak bisa hilang. Sudah mereka cuci dari hal terkecil sampai yang besar, bau busuk itu tetap tidak bisa hilang. Bahkan sampai berhari-hari, rumah ketiga orang itu tetap berbau busuk.
Dan hampir setiap malam mereka selalu didatangi oleh makhluk wanita pemilik kain kafan itu. Karena ketiga orang itu sudah tidak punya cara lain, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumahnya sesepuh desa. Sesepuh desa yang dulu menyarankan mengambil kain kafan itu. Sesepuh desa pun sempat geleng-geleng kepala setelah mendengar cerita dari ketiga orang itu. Kenapa kok sampai lupa meneteskan darah? Kemudian Haikal berkata, terus bagaimana ini Ki? Apa kami akan terus dihantui iblis itu? Hampir setiap malam kami bertiga selalu didatangi iblis itu. Dan setiap datang selalu membawa bau yang sangat busuk yang tidak bisa dihilangkan dari rumah kami. Kemudian sang sesepuh desa itu berkata, ya ini aku hanya menyarankan kepada kalian, tapi ini manjur tidaknya aku kurang tahu. Tapi tidak ada salahnya kalian mencoba. Kalian sebaiknya meminta maaf kepada keluarga mayat itu dan menceritakan semua permasalahan kalian dari awal sampai akhir mengenai tujuan kalian mengambil kain kafan itu. Jika pihak keluarga sudah maafkan, kembalikan kain kafan itu ke kuburan dan kuburkan kembali mayat itu. Walaupun agak ragu-ragu, kemudian Haikal bertanya, terus bagaimana kalau keluarga mayat itu tidak mau memaafkan kami? Itu sudah menjadi resiko kalian berdua, kata sesepuh desa itu. Tapi tidak ada salahnya kalian mencoba. Akhirnya ketiga orang itu berangkat menuju ke rumah keluarga mayat yang kain kafannya dicuri oleh Haikal dan kedua temannya. Setelah sampai di rumah keluarga sang mayat, pada awalnya ayah wanita yang meninggal itu sempat marah kepada mereka bertiga karena kelancangannya mencuri kain kafan anaknya. Tapi setelah mendengar alasan Haikal mencuri kain kafan untuk berjuang mempertahankan pasar dari penindasan Sarno, Togar, dan kawan-kawannya, akhirnya ayah wanita pemilik kafan itu mau memakluminya. Karena ternyata saudara-saudara ayah wanita pemilik kafan itu ternyata banyak yang menjadi pedagang di pasar tempat Haikal berdagang. Dan mereka juga banyak mendengar kekejaman Sarno, Togar, dan anak buahnya. Mereka bisa berdagang dengan aman dan damai sekarang. Sang ayah wanita itu pun akhirnya tidak jadi marah dan justru berterima kasih kepada Haikal. Haikal pun kemudian pamit. Tapi sebelum pamit, Haikal berjanji akan mengembalikan kain kafan dan akan menguburkan jenazah anaknya dengan layak. Malam harinya, Haikal, Bejo, dan Sastro mendatangi kuburan wanita itu. Sampai di kuburan mereka melihat tanah kuburan wanita itu masih porak-poranda. Mereka menengok ke dalam, mereka melihat wanita itu masih berbaring di situ. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Dan wanita pemilik kafan itu pun perlahan-lahan bangkit dan matanya menyala merah. Dia berteriak sangat keras, "Kembalikan kain kafan itu. Kembalikan kain kafan itu." Dengan gugup akhirnya Haikal mengambil kain kafan yang dia curi dari mayat wanita itu. Terlihat hantu wanita itu diam berdiri sambil tangannya bersedekap. Haikal dan Bejo juga Sastro saling berpandangan. Tiba-tiba Sastro berbisik, "Ikatkan saja kain kafan itu untuknya. Ikatkan saja kain kafan itu untuknya." Kemudian Haikal membungkus wanita yang tengah berdiri sambil bersedekap itu. Dia bungkus dengan kain kafan yang dia curi. Hantu wanita itu tiba-tiba langsung ambruk. Setelah hantu itu ambruk, perlahan-lahan Haikal menaruh hantu itu di pinggir lubang. Haikal dan kedua temannya mensalatkan jenazah wanita itu dan kemudian mereka menguburkan wanita itu dengan layak dan pantas. Dan sejak saat itu Haikal dan temannya sudah tidak didatangi oleh hantu itu. Dan rumah mereka pun juga sudah terbebas dari bau busuk. Ya mungkin jika seandainya cerita ini
benar-benar terjadi. Apa yang mereka alami mungkin hanyalah sebuah kebetulan. Intinya apa yang mereka melakukan itu tetap tidak bisa dibenarkan, walaupun itu untuk tujuan yang benar sekali. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi mengupload cerita-cerita yang menarik di beranda YouTube teman-teman semua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.